untuk memuliakan akhir bulan suci Ramadan 2021 1442 Hijriah, kami merayakannya bersama-sama di Tulus. Sayang sekali dalam kondisi kesehatan seperti sekarang ini, dengan adanya COVID, sebenarnya tidak diizinkan berkumpul beramai-ramai. Sehingga warga Indonesia Tulus dan sekitarnya terpaksa membatasi dalam jumlah kelompok-kelompok kecil. Assalamualaikum. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri. Saya merayakan bersama komunitas Perancis Indonesia yang ada di Tulus. Mereka adalah keluarga kita, di mana kita dapat berbagi suka dan cita selama hidup yang tidak selalu mudah, tapi juga membagi kebahagiaan, keceriaan kita bersama-sama. Yuk kita dengar tuturan hati mengenai suasana Lebaran dari warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Perancis. Ini ada Mbak Nini. Mbak Nini, apa kabar? Baik, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, apa kesan-kesannya nih Lebaran di Perancis? Wah, kalau pesannya sih banyak. Pokoknya dapat makanan enak setiap Lebaran, bahkan di Perancis. Kangen dong dengan yuk Mbak Sania juga yuk. Semuanya kangen ya dengan Lebaran di Indo. Ada Mbak Sania, Mbak Nini, Mbak Dewi, Mbak Lisa, ada Mas Pugu di belakang, Mbak Mini juga tuh lagi sibuk, ibu rumah tangga. Kita ini Tulus lagi Lebaran. Iya, kita udah lama nggak ketemu bersama-sama ini karena masa COVID. Sekarang kesempatan untuk kita bertemu di acara Idul Fitri Lebaran. Ayo dong cerita dong Lebaran ini, Mbak Sania dong, Mbak Sania gimana nih kabarnya? Dewi, ayo dong. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Meskipun saya bukan muslim, tapi kita juga turut melaksanakan acara Lebaran. Jadi meskipun kita mungkin berbeda-beda keyakinan, tapi kita tetap toleransi. Gak cuma teman-teman yang di Indonesia, tapi teman-teman Indonesia yang tinggal di sini juga kita tetap toleransi. Kebalikannya kalau misalnya Hari Raya Natal atau Paskah, tetap kita juga tetap kumpul. Namanya teman-teman satu saudara, sebangsa setanah air, satu rasa lidahnya juga. Iya ya, ada kesempatan Indo. ya. Yang penting ada makanan enak. Iya dong. Biar tetap ikatannya tetap terjaga. Silaturahmi selalu ada di komunitas Indonesia di sini juga. Jauh dari negara kita yang tercinta, tapi kita tetap punya teman yang merasa dekat satu sama lain. Iya, Mbak Lisa gimana nih Mbak Lisa? Halo yang di Indonesia dan seluruh dunia. Saya berada di Perancis ini sungguh bahagia karena di hari raya bisa makan. Semuanya makanan nih ngomongnya. Makanan. Ceritanya nih makanan nih. Karena kita sudah lama nggak pulang dan setiap hari raya selalu ada semua makanan untuk obat kangen. Obat kangen rindu sama suasana hari raya. Bisa ngomong bahasa Indonesia juga. Iya ya. Dengan COVID gimana nih dengan COVID nih, kesan-kesannya nih COVID? Kan kita bisanya keluarnya cuma terbatas ya waktunya sampai jam 7 malam. Udah gitu juga dibatasi maksimum sebenarnya sih cuma 6 orang. Ya kita harus mematuhi peraturan protokol yang ada. Apalagi kan kebiasaan Indonesia biasanya ngumpul-ngumpul rame-rame sering ya. Kita sekarang jarang ngumpul ya. Iya ya, makanya nih sekarang dibela-belain ya, walaupun nggak boleh, diboleh-bolehin deh. Tapi tetap kita jaga jarak, kita nggak salaman, kita nggak cipika-cipiki, kita tetap ada protokol kesehatan. Sip, iyalah, sama-sama. Ini nih Mbak Mini lagi sibuk nih, aduh Mbak Mini, gimana kesan jadi tuan rumah? Gimana tuan rumah nih kesannya? Senang kalau sengaja biar bisa kumpul-kumpul, ada silaturahmi, sudah
pulang berusaha buat menuhin selera Nusantara. Mami ini masak apa nih? Silakan. Ini ada di sini, silakan. Aduh, kasih tahu dong, Ibu. Ada ayam goreng, ada opor, ada telur balado. Ini masak semua ini sejak kapan? Aduh. Sudah dari tahun lalu, Mak. Aduh. Ini ada Sempet-sempetnya ya. Ada ini apa namanya? Sambal ati. Ini ada namanya kentang. Kentang goreng ya? Kentang balado atau apalah namanya sama tempe. Tidak lupa dengan masakan Indo. Ini ada rendang. Ya, ditutup dulu biar anget soalnya. Iya, betul. Dilaletin nanti juga. Ada gulai. Ditutup dulu ya. Ada sate. Iya. Nah, Mas lontong Pugu ahli sayurnya nih juga. belum datang. Nah, ini Oh, siapa nih? Tim Ini lontong sayur. teamwork. Aduh, Mas Hebat. Pugu. Hebat. Kalau ada yang mau, bisa telepon. Boleh tuh dicatat nomor teleponnya. Ya, nah yang lontong sayur belum datang, jadi nunggu dulu. Iya. Jadi Ibu bukan lontong. aku semua yang bikin ini, ada dari teman-teman, jadi kita berbagi gitulah. Iyalah, pokoknya kecuali saya yang tidak berbagi ya. Iya. Ibu ini Bukan yang satu aku ini nggak pintar masak, jadi malu Ya masakannya. wes, silakan. Saya mau lanjut dulu. Oh iya, udah selamat beberes ya Bu ya. Yo. Merci. Aduh, Mas Pugu. Sip. Pokoknya Mas Pugu ini asisten di mana-mana ya. Iya. Mahasiswa yang paling setia. Saya siap membantu siapapun yang butuh pertolongan. Iya, selain itu Mas Pugu juga pintar masak soalnya. Ya, saya Ya, senang masak ya Mas Pugu ya. Jadi di sini sebagai mahasiswa nggak susah-susah amat untuk makan makanan Indonesia, masak sendiri ya. ya benar gitu. Sering di rumah masak sendiri gitu, punya banyak variasi juga masakannya. Jadi nggak bosan lah gitu. Iya. Karena jadi rasa kangen tuh bisa terobati gitu. Sip. Makasih ya. Ya. Ini sate apa ini? Sate Bali ya? Bukan, sate Bumbu Bali. bumbu Bali. Wah, pedas dong, mantap. Makan enak nih ya kita ya hari ini ya. Iya, ini makan enak. Aduh, ibu-ibu lagi mencicipi kue-kue nih ya. Ada kue apa nih? Kuenya seperti di Indonesia nggak sih? Mini pintar sekali masak kue nastar. Wah, promosi deh. Bisa pesan ke Mini ya langsung. Untuk yang di Perancis. Waduh, silakan dihabiskan. Lebaran cuma 1 hari di sini, nggak bisa lebih. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong bahan-bahannya dari mana sih? Kan di Perancis apa ada tuh bahan masakan Indonesia? Ada di sini. Jadi di sini ada beberapa toko Asia ya yang mereka jual produk-produknya itu nggak jauh-jauh beda sama produk yang kita butuhkan, semacam tepung, gula, terus gula Jawa juga kita bisa temukan dengan mudah. Kemudian kalau mentega juga, misalnya kita nggak mau pakai mentega Perancis, kita misalnya tetap mau pakai Blue Band, ada juga beberapa teman-teman itu yang jualnya secara online. Jadi nggak perlu khawatir. Selain itu ada pengembang kue ya. Kalau misalnya kayak Vermipan itu juga. Kalau misalnya kita nggak bisa nemukan di sini, kita juga bisa beli di Indo. Caranya ya kita beli bagasi. Kan banyak itu teman-teman yang pulang pergi Indonesia Prancis. Jadi biar bagasi nggak kosong sia-sia, mereka juga jual ya untuk harga kisaran per 1 kilo. Kalau sekarang rata-rata udah 15 euroan ya. Jadi kita bisa titip bahan-bahan yang nggak bisa kita temukan di Perancis. Jadi nggak ada, saya rasa nggak ada masalah itu nastar. Oke. Halo, Mas Bernard juga nih nyobain masakan Indonesia. Gimana kesannya Lebaran di Prancis, Mas Bernard? Itu apa, kue nastar atau kue? Kue nastar enak. Oh, Persis suka dong. seperti di Indonesia. Ibu-ibu, aduh ibu-ibu yang berlebaran di Prancis, apa kabar nih? Gimana kesan-kesannya? Gimana ya? Ya karena keluarga kita jauh, otomatis teman-teman di sini
udah jadi kayak keluarga kita juga. Terharu ya, terharu kita bertemu-temu sesama Sejak orang Indonesia jauh-jauh. Sejak COVID kita nggak pernah ketemu sama sekali ya. Iya, Lockdown. jadi kesempatan buat silaturahmi ya Len ya. Ini pun masih agak setengah lockdown ya, belum buka semua kan. Tanggal 19 Mei ini baru buka lockdownnya. Ini hanya tertentu, nggak banyak orang juga. Padahal kan Mbak Leni udah lama ya di Perancis, sudah berapa lama? Tahun Sampai 10 tahun, 10 tahun Len. lebih 10 tahun. 10 tahunan lebih. Lebaran nggak pernah di Indonesia? Lebaran di Indonesia Lama juga? udah lama sih, 5 tahun yang lalu kali ya. Kangen ya? Setelah itu kan udah 2 tahun nggak pulang. Tahun ini udah jadi tahun ketiga karena COVID. Oh iya, Nina juga udah lama. Tahun Iya. lalu juga karena COVID. Kayaknya tahun lalu aku di Indonesia. Enggak di sini karena COVID nggak bisa 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Lebaran di Indonesia sama keluarga. Oke. Terus gimana? Telepon ke keluarga kalau untuk Lebaran? Alhamdulillah Ya, ada WA. Kan di sana ada WA. Ada WA, ada Zoom. Iya. Tapi lain ya, tidak merasakan makan bersama-sama. Ya, Makanannya sih ya terutama. ya tetap ada yang kurang ya Len ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi pada saat Lebaran itu kita biasanya sungkeman Sama orang orang tua. tua, Terus setelah itu ya kunjungan keluarga, ketemu keluarga. Ya tapi di sini keluarga teman adalah keluarga Mbak. Iya ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Yang penting tali silaturahminya tetap terjaga sesama orang Indonesia. mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Oke. Mudah-mudahan kita sehat selalu dilindungi Allah. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oui, là aujourd'hui on est en train de faire la fête de Ramadan, la fête Idul Fitri en France. Je voulais savoir, et toi, ton impression de fêter parmi là, nous sommes parmi les Indonésiens. Oui. Alors, moi je suis marocaine Oui. et j'habite ici en France depuis à peu près 11 ans. Vu que j'ai pas beaucoup de connaissances avec les Marocains ici, je viens avec vous, vu que j'ai des amis indonésiens, donc ça me fait plaisir de passer la fête avec vous. C'est très agréable, on le fait entre amis, vu que la famille est très loin, donc on le fête entre amis. Voilà. Et il n'y a pas de communauté marocaine? Alors, la communauté marocaine, elle est dispersée, on ne se réunit pas beaucoup. C'est pas comme vous, les Indonésiens, vous vous regroupez, vous avez une communauté qui est proche. Les Marocains, ils vivent un petit peu chacun dans son coin, quoi. Pourtant, vous êtes nombreux, non? Oui, oui, mais il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, mais on ne se regroupe pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, quand je suis arrivée ici, j'avais quelques connaissances, mais vu qu'on a déménagé encore, donc là, pour l'instant, je ne connais personne. Avant, vous fêtiez que... Alors, avant, je le fêtais, je partais avant le Covid. Je le fêtais avec ma famille à Marseille. J'ai une sœur à Marseille, j'ai une sœur à Paris. Donc, on se regroupe chez ma sœur à Marseille et on le fêtait là-bas. Mais avec le Covid, on ne peut pas voyager, donc on est resté chacune dans sa ville. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Mbak Dewi. Assalamualaikum Bintang. Apa kabar nih? Kita berlebaran di Tulus bersama-sama dengan komunitas orang Indonesia. Baik. Kamu gimana semuanya? Senang. Gimana kesan-kesan yang Mbak Dewi ini? Udah lama kan di Perancis? Kesan-kesan Lebaran di Prancis? Iya. Ya, saya senang banget diundang. Soalnya suasana seperti ini sangat ngangenin. Suasana Lebaran kayak seperti
lagi di Prancis. Dan ini kesempatan kita untuk kumpul-kumpul. Mbak Dewi udah lama nggak pulang ke Indonesia? Udah lama. Untuk lebaran dengan keluarga? Oh, udah lama. Terakhir 2018. 3 tahun yang lalu. Tapi bukan lebaran. Jadi udah lama sekali nggak lebaran di Indonesia ya. Apa suasana bisa menggantikan dengan lebaran zaman dulu waktu masih bersama keluarga? Ya ya nggak bisa tergantikan. Tapi kangennya terobati. Karena kalau kayak misalnya kangen juga ya, ada takbiran, kangen juga terus yang apa namanya kunjungan dari rumah ke rumah, itu kangen. Ya, suasananya beda ya. Suasananya beda banget. Tapi kalau makanannya gimana? Loh, kalau makanannya di Indonesia atau di sini semuanya enak-enak. Karena ibu-ibu masaknya jago juga. Iya ya. Iya deh, yuk mari kita makan yuk. Lihat Ya. yuk ada makanan apa aja yuk. Bon appetit. Iya, Terima bon kasih appetit. Mbak Bintang. Assalamualaikum Mbak Lisa. Assalamualaikum Mbak Lisa. Waalaikumsalam. Ayo Mbak Lisa juga datang ke sini nih bersama-sama. Bersama-sama. Lagi lebaran bersama-sama warga Indonesia. Prancis, masak apa nih Mbak Lisa? Aduh kayaknya Mbak Lisa ini kan pintar masak. Ini request dari teman-teman. Waduh, Masak penggemar cookies. cookies. Ahlinya cookies. Wah, untuk rasa kangen-kangenan gitu. Gimana nih kesan-kesannya berlebaran di Prancis nih, di Toulouse? Sangat bahagia meskipun tidak bisa pulang di tahun ini karena adanya COVID. Kita di sini undangan dari teman hari raya bersama, ya seperti itulah. Kangen kan keluarga? Sangat kangen. Cara menghilangkan rasa kangen. Ya berkumpul dengan teman untuk merayakan hari raya bersama, kayak gitu, dan menikmati makanan hari raya untuk menghilangkan rasa kangen kampung halaman. Enggak lah. Ya, ada titip pesan nggak untuk keluarga di Indonesia? Untuk keluarga di Indonesia, sabar ya dengan adanya konflik ini. Kita harus mematuhi protokol, ya, jaga jarak, ya. Selamat Hari Raya, Aidil Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Merci, terima kasih. Aduh, masakannya enak banget nggak sih? Aduh, aku jadi kepingin nih. Ada Ada apa aja? Lontong. Waduh, oke, ada nasi juga. Makan nasi pakai lontong. Soalnya ada nasi. Oh, lontong pakai sayur. Bukan nasi pakai lontong. nanti gemuk kalau nasi. Oh iya ya. Terus apa lagi nih? Aduh. Ayo Dewi kasih tahu deh. Bisa apa tuh? Sambal goreng ati atau Wow. Oh, ati beneran tuh ya? Maksudnya enggak? ati sapi. Iya, ati beneran, bukan dari plastik. Maksudnya di Perancis masakan Indonesianya kayaknya mantap banget. Aduh. Ini juga juragan, ini jago banget. Ya, ini pokoknya ibu-ibu di sini pintar masak. Soalnya kalau aku yang masak nggak ada laku, jadi aku nggak bawa masakan. Ya, iya sama kalau kita pinter makannya. Iya, benar. Sama itu sama lagi tuh. Rendang, ayam, terus ayam kecap. Ini apa nih? Lis ya. Kentang apa namanya? Kering, sambal goreng kering, Sambal kentang. goreng kering kentang, sambal balado telur, terus gulai kambing. Aduh, ini makannya. Ini ayam with olive, apa namanya pakai olive. Itu Mbak Dewi yang bawa ya? Yang nggak bawa apa-apa, makan atau cuma mau Nggak apa. Ini bercandain loh. Jangan marah ya Mbak Dewi ya. Tahu kok kita soalnya kita kan sekeluarga di sini ya, kita keluarga ya. Jadi kita sangat berkeluarga. Di sini memang suasana kayak keluarga. jadi saling meledek-ledek tidak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak boleh cepat marah di sini, nggak boleh. Keluarga kita cuma sedikit di sini, nggak usah marah-marahan. Ya di minat ID apa ini? Selamat izin ya untuk semuanya ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum Mas Iwan, Mas Pugu. Hari ini kita berlebaran di Prancis. Saya ingin tahu nih kesan dan pesannya Mas ini berdua. Udah lama kan ya di Prancis ya, Mas Iwan? Iya, saya tinggal di Prancis sudah 21 tahun. Alhamdulillah di sini memang kita ada hal-hal yang baik untuk jadi imigran, artinya Indonesia di sini juga kita banyak kesempatan untuk cari pengalaman yang kita bisa bagi-bagikan untuk orang-orang Indonesia. Selama 21 tahun saya di Perancis, banyak hal-hal yang kita bisa bagi-bagikan juga untuk sepertinya juga untuk suasana lebaran ini, juga masalah Covid, juga ada kesulitan untuk bertemu dengan teman-teman karena untuk saat ini kita dibatasi menerima tamu tidak lebih dari 6 orang. Kecuali hari ini dong. Kecuali hari ini, tapi kita ngumpet-ngumpet telepon-teleponan. Kalau nggak diundang datang. Kalau nggak diundang datang sendirian aja. Mengundang diri ya? Iya, mengundang diri. Kenapa mengundang diri? Makanannya enak atau karena mau ketemu kita? Oh, yang dua-duanya. Yang pasti kita juga ya kalau lebaran kita masih ingat lebaran bagaimana di Indonesia. Walaupun tidak harus makan, kita ketemu dengan keluarga. Tapi di sini memang kita coba untuk memperbaiki hubungan antara warga Indonesia karena cuma satu-satunya yang kita bisa kita harapkan seperti keluarga sendiri di sini. Jadi suasana lebaran di Perancis sedikit memang lengang juga saat ini agak sedikit susah untuk bertemu dengan orang-orang lainnya. Mas Pugu kangen juga dong dengan keluarga, telepon nggak? Iya kangen pastinya gitu, sering telepon setiap lebaran pasti saya telepon keluarga gitu kan. Nggak pernah waktu lebaran di Indo sama keluarga walaupun sebagai mahasiswa? Iya, untuk saat ini saya belum pernah lagi lebaran sama keluarga karena jauh, belum pernah pulang juga gitu kan, udah 4 tahun di sini. Tapi yang penting keluarga senang karena Mas Pugu nggak sendirian, ternyata ada komunitas Indonesia. Ya, keluarga juga senang gitu kan. Anggapannya kayak komunitas Indonesia itu sebagai keluarga kita juga gitu, sebagai keluarga kedua gitu. Orang tua juga senang lihatnya karena saya lebaran nggak sendiri gitu, sama teman-teman juga, sama komunitas-komunitas yang lain. Oh ya, saya dengar Mas Iwan punya restoran ya? Ya kita. Untuk Covid ini tutup bagaimana? Iya. Restoran sudah dimulai dari 11 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita ada dapat tanggapan baik dari warga Perancis, juga banyak juga bantuan dari warga Indonesia di sini yang banyak kasih informasi bagaimana restoran satu-satunya di daerah Toulouse. Promosi ya? Yeah, promosinya banyak. Promosi banyak. Terus saat ini memang sudah 2 tahun ini ada masalah. Sebelumnya banyak demonstrasi yang dinamakan Gilets Jaunes. Kita juga ada masalah mulai dari 2018. Terus Covid datang 2019 sampai tahun ini. Jadi untuk tahap yang lockdown yang kedua ini kita sudah tutup selama 7 bulan. Ya kita harap bisa mulai kerja hari Rabu besok ini. Tapi untuk semuanya memang kecepatan pemerintah di sini untuk memperhatikan pengusaha kecil supaya tidak ada terjadinya kesulitan untuk perusahaan sendiri ya kita untungnya sudah 7 bulan tutup. Kita ada bantuan untuk membiayai semua aktivitas yang harus kita keluarkan. Tapi tetap delivery nggak? Saya bisa dikirim kan? Nggak buka? Enggak. Kita sudah 7 bulan ini saya ambil keputusan untuk restoran ditutup karena daerah di mana restoran kita
tidak terlalu banyak orang yang lewat, jadi akhirnya memang saya ambil keputusan supaya restoran ditutup saja supaya semua yang lain bisa istirahat. Jadi semoga sebentar lagi akan berjalan seperti semula. Ya. Harapnya karena tanggal 19 ini ya, minggu depan hari Ya. Rabu sudah bisa dibuka, tapi hanya di teras. Ya. Ya. Nggak boleh masuk di Ya, dalam. ya, jadi artinya kegiatan restoran bisa dimulai kalau ada teras, artinya tempat di luar. Jadi juga dibatasi untuk per meter persegi per grup yang bisa datang juga. Orang bisa datang cuma bisa untuk grup maksimum 6 orang. Mas Pugu juga, saya dengar Mas Pugu kan sebagai pelajar bekerja ya. Iya, saya juga bekerja gitu. Ada masalah nggak dengan pekerjaan tambahannya? Mungkin untuk saya bermasalah karena persaingannya juga ketat gitu. Kayak saya kan sebagai pengantar makanan itu, terus dan perusahaan untuk yang menyediakan pengantar makanan kan juga banyak gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita kalah saing, terus tiba-tiba ya kita stop untuk sementara sampai semua pulih dulu. Pokoknya saya angkat topi deh untuk mahasiswa, untuk orang Indonesia di sini, tinggal di negara Perancis yang walaupun kita bisa mendapat bantuan, tapi tetap berusaha untuk bekerja dan tidak cuma memanfaatkan pemerintahnya ya, tapi juga kita bekerja untuk diri sendiri dan yang lain juga. Yuk, terima kasih. Pesan-pesan lainnya apa nih untuk keluarga, teman-teman di Indonesia tersayang yang hari ini tidak bisa bersama-sama? Ya, selamat Hari Raya juga untuk semuanya, untuk keluarga di Indonesia, juga sahabat-sahabat yang lain. Kita harap kita bisa bertemu untuk tahun besok ini atau tahun ini. Kita harap semua masalah COVID ini bisa terhapus dari tahun ini. Kita doakan untuk semua. Oke. Assalamualaikum semua, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jauh dari negeri Indonesia, terima kasih untuk Nyonya dan Tuan Kumah yang telah berbaik hati membuka kediamannya sehingga terpenuhi silaturahmi bermaaf-maafan bersama pelajar, keluarga-keluarga dari beberapa suku bangsa yang sudah menjadi sebuah keluarga besar di Perancis.